Pada kesempatan yang kali ini, kita merasa sangat beruntung karena materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Hadian Syah Maksum, SPD STMkom. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan penuh antusias Bapak Hadiansa Masum SPD STNKOM. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siang hari ini masih semangat? Kurang kompak ini. Masih semangat? Semangat? Selamat pagi. Pagi. Ini yang di Bandung ya. Mahasiswa yang ada di Tasikmalaya, angkat tangannya. Wih, semangat ya. Kemudian yang di Padang, kedengaran, angkat tangannya. Hadir ya. Kemudian yang di Cirebon. Cirebon, angkat Hadir. tangan hadir, semangat. Yang di Pekanbaru, kedengaran, semangat. Yang di Langsa, oke ya. Jadi alhamdulillah semuanya kedengaran dan semuanya masih semangat. Ya, inilah memang proses mahasiswa baru di semua perguruan tinggi ada, betul nggak? Pekan PKKMB, Pekan Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru. Oke, silakan kita menunggu slide-nya. Bahwasannya hari ini kita akan memahami bagaimana Anda selaku mahasiswa. Beda mahasiswa dengan siswa dulu, SD, SMP, SMA, beda nggak? Beda. Anda sekarang mahasiswa dan bukan sekolah, tetapi namanya perguruan tinggi. Apa bedanya mahasiswa ya dengan siswa dulu sekolah menengah ke bawah? Kan SD, SMP, SMA itu sekolah. SD dasar, SMP, SMA itu menengah. Sekarang perguruan tinggi. Namanya siswanya juga bukan siswa lagi tapi maha. Berarti lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Tuntutannya lebih tinggi, programnya juga lebih tinggi dan setelah Anda nanti selesai mahasiswa, targetnya juga bukan kapan nanti sekolah di mana lagi, tetapi ke masa depan karir Anda. Bener gak? Karir. Ya, ditunggu slide-nya. Oke, Parator belum nyampe. Oke, di slide pertama. Ke slide pertama kan? Itu di slide yang tengah ya. Oke. Ya, ini bagaimana Anda menjadi mahasiswa Dikti Saintek. Dikti Saintek. Dikti itu pendidikan tinggi. Jadi kita itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, Sain Teknologi. Ya, di slide kan, di ini kan, di full screen kan, F5. Nah, oke. Tuh ya. Ini jadi bagaimana? Anda memahami dulu nih, mahasiswa memahami dulu. Nah, ini profil yang saya. Oke, operator coba di fokus operatornya. Ya, ini profil saya Pak yang dulu pernah ya dimatrikulasi, ini Hadian sama Sum dan sekarang lagi proses S3 di program studi manajemen UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Backgroundnya komputer S1, S2 dan dulu sebelum S1 juga adalah diploma 3 ya. Mudah-mudahan Anda diploma 3 ini bagi yang diploma 3 kuliah dari orang tua. Nanti S1, S2 itu udah mandiri, biaya sendiri. Nah, kemudian next ya sambil kerja terus juga ya pengalaman di sana ada, Kaprodi pernah, hotel direktur juga pernah dan sekarang adalah sebagai staf ahli direktur untuk pengembangan bisnis. Ya. Ini buku juga, jadi di sela-sela waktu udah 25 buku ya sekarang dalam proses ke 26 ini join ataupun kerjasama dengan penerbit, kerjasama juga dengan dosen-dosen di perguruan tinggi yang lain. Jadi
menuliskan book chapter gabungan dengan beberapa dosen yang lain. Oke, ini jadi harus aktif, dosen juga harus aktif, mahasiswa juga harus aktif. Next. Nah, ini ya yang akan kita bahas cukup 3 target mahasiswa. Jadi jangan sampai Anda mahasiswa, saya menjadi mahasiswa karena disuruh orang tua. Jalanin aja apa adanya. Gak bisa apa adanya. Ya, gak bisa. Tapi harus memiliki target. Makanya oke, operatornya fokus. Menjadi mahasiswa berprestasi bagaimana, dan yang ketiga program Dikti Saintek berdampak itu bagaimana. Nah, ya, apa program-program pemerintah yang harus kita ikuti, yang bisa kita ikuti dan bermanfaat bagi Anda. Yang pertama, slide next. Nih, ini target Anda. Ingat, sekarang mahasiswa baru, PKKMB, maba, betul kan? Setelah ini minggu depan mulai kuliah. Ikut kuliah semester 1. Kuliah pulang kan gitu ya. Ikut kuliah semester 2, semester 3, semester 4. Nah, di semester 5 plus magang. Semester 6 bagi yang D3 nih. Kalau yang D2 di semester 4 udah plus wisuda. Ya kan? Tugas akhir dan wisuda yang D2. D3 berarti 3 tahun. Di semester 6 ada tugas akhir, ada penempatan kerja dan wisuda. Bagi yang sarjana terakhir lanjut lagi. Ada semester 7 itu proyek ya, dan semester 8 skripsi menjadi sarjana terapan. Bagi yang D3 selesai bisa lanjut ke yang sarjana tambah 1 tahun. Sama saja. Jadi Anda setelah D3 bisa lanjut ke sarjana terapan. Yang D2 di Pekanbaru bisa lanjut ke D3 ataupun ke S1 langsung. Ini targetnya. Anda harus pahami ini. Nah, bagaimana setiap semester ini jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Betul ya? Nah, ini harus paham nih. Target saya 3 tahun kemudian berarti tahun berapa? 2025, 2026, 2027, 2028 kan? Harus selesai dan dapat pekerjaan. Ini targetnya. Jadi setelah 2008 nggak bisa lagi minta uang jajan ke orang tua. Punya target, saya udah punya kerja. Bahkan kita yang ngasih ke orang tua. Setuju nggak? Setuju. Nah, supaya Anda dari sekarang target itu bisa tercapai seperti pohon. Saya nanam pohon. Ya, kopi misalnya. Anda mohon nanam pohon buah ataupun teman saya ada nanam pohonnya itu durian. Ingat, ketika nanam pohon langsung berbuah enggak? Tidak. Bisa 2 tahun atau sampai 3 tahun itu berbuahnya. Tapi buahnya bisa tebal, bisa banyak buahnya bagaimana? Satu, dipelihara. Betul kan? Dikasih pupuk. Jangan sampai kalau seandainya waktu 1 tahun tumbang dapat buahnya enggak? Tidak. Ya, dikasih pupuk, disiram supaya tumbuh bunganya, terus subur, terus tumbuh buahnya. Jadi 3 tahun kemudian Anda akan menerima buahnya. Dan buahnya bagaimana Anda sekarang? Nanti ada yang di semester 5 langsung keterima kerja. Ada. Angkatan 2021 pas 2023 itu ada yang di semester 5 langsung diterima kerja. Di Bank Syariah Mandiri, 11 orang. Di daerah Bandung. Mau nggak? Mau itu. Bisa itu diseleksi.
kita misalnya selaku anak kadang-kadang ketika disuruh malah kan gitu ya, lama. Jadi orang tua marah sebenarnya untuk kebaikan. Ada yang nilainya nanti 100, 90, 80, 60. Beda. Kan ada yang ngasih 90. Kenapa? Apakah dosennya yang beda atau memang bedanya di mahasiswa? Bedanya di mahasiswa. Oh ini mah rajin. Benar, dikasih 90, dikasih 100 karena memang kompetensinya mahasiswa memang haknya 90. Wah, ini mah jarang hadir ketika belakang kayak di bioskop kan gitu ya. Tidak nanya atau kadang beban ketua itu memori, dosen tahu. Walaupun enggak, walaupun kita kan tetap ada nilai tadi udah disampaikan kan oleh akademik ya. Ada nilai formatif. Nah, formatif itu berarti keseharian waktu kuliah, keaktifan, disiplin. Oke, ini kuncinya. Pendidikan adalah kunci sukses. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Agama juga begitu kan? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang mau sukses akhirat, maka tuntutlah ilmu. Maka siapa yang mau sukses dunia akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Ilmu itu bagian dari pendidikan. Salah satu kita dapat ilmu karena pendidikan. Walaupun agen Z sekarang, Pak, saya bisa dapat ilmu dari AI. Saya bisa dapat ilmu dari TikTok. Saya bisa dapat ilmu dari YouTube. Benar nggak? Tapi beda nggak ilmu yang Anda dari YouTube, dari TikTok, dengan ilmu dari pendidikan? Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau dari pendidikan itu sistematis, ilmunya terstruktur. Ya kan? Kalau dari YouTube TikTok kan random ya. Bagaimana yang viral kan? Tapi kalau sana ilmu yang dari pendidikan itu terstruktur. Terstruktur itu seperti kita membangun, berarti ilmunya dari dasar dulu gitu. Ke atas sampai ke akhir. Benar gak? Itu bedanya. Oke, next. Nah, berikutnya contoh yang apa saja. Next. Ya, di sini ada ya. Next, mana? Oke, menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oh, karena di sana ya. Next. Ini kita ada mahasiswa-mahasiswa yang tahun kemarin, yang sebelumnya berprestasi. Nih, contoh. Dan ini levelnya bukan dalam kampus. Yang dari saya bicarakan sekarang, yang levelnya nasional. Membuktikan bahwasannya mahasiswa Politeknik LP3I bisa bersaing di nasional. Ya, nih tahun 2024 ada berapa tuh ya? Banyak ya. Ini mahasiswa yang di Bandung, yang di Tasikmalaya, yang di Padang bisa lulus seleksi sebagai mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat. Ini program nasional. Dan diberi uang jajan dari pemerintah per bulannya. Ada. Seleksi, lulus. Ini di semester 5 nanti. Bahkan ada juga yang Iqbal. Nah, Iqbal yang ngasuh Bandi ini dia menjadi putra bahari tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi dari Dinas Pariwisata Jawa Barat. Ya, dia bersaing dengan universitas yang di Bandung, ya kan? Universitas negeri, ada yang swasta. Yang putranya adalah Iqbal dari Politeknik LP3I. Kalau yang putrinya, ada putra-putri, yang putrinya yang saya tahu itu dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi yang putranya dari kita, Politeknik LP3I. Bisa bersaing. Ya, next. Ini mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, berikutnya mahasiswa kita juga yang lulus tuh di BUMN. Lagi mahasiswa ini. Jadi magang di BUMN. Ya, ada 8 orang. Ya, ada yang dari Bandung, Tasik, termasuk yang Padang, Pekanbaru ataupun dari Cirebon. Tinggal andanya.
Nah, ini contoh-contoh kakak kelas Anda tahun kalau ini 2023 ya kan, DBMM tadi 2024 ya. Kemudian ini yang dari Tasik juga ada tingkat Jawa Barat, ini manajemen competition. Jadi ada lomba-lomba level nasional, ada level Jawa Barat, ada level provinsi. Misalnya di Padang, provinsi yang Riau kan, Pekanbaru ataupun Langsa, bisa ikut dengan atas nama Politeknik LP3I. Anda mahasiswa berani. Next lagi. Nih mahasiswa kita, tuh program pemerintah, program wirausaha mahasiswa vokasi, ini ada. Didanainnya sampai 42.500.000. Ada dosen pembimbingnya. Contohnya ini ada Bu Panda, 5 mahasiswa, ada Pak Budiarto, 5 mahasiswa. Ya, berarti apa? Di sini kolaborasi Anda nanti harus dekat dengan dosen. Perlihatkan, saya mampu. Perlihatkan Anda kompeten di mata kuliahnya, sehingga ketika ada kompetisi, ada lomba level Jawa Barat, level nasional, diajak sama dosen. Kira-kira dosen akan ngajak mahasiswa yang gak mampu nggak? Tidak. Pasti dosen akan ngajak mahasiswa yang kelihatannya mampu, yang aktif. Betul kan? Betul. Ini dari satu kelas mungkin 20 orang yang di kan? Pertanyaan ke narasumber itu dibiasakan, nanti ketika kelas juga bertanya kan mudah. Dulu di S3 juga kan begitu. Tanya aja, minimal ini Bu kenapa, ini apa Bu, ini bagaimana, ini kalau begini bagaimana, kan gitu ya. Jadi diskusi. Ini ciri di mahasiswa. Next, contoh lagi. Nah, ini belum masih yang tahun yang kemarin. Nah, bagaimana program Anda sekarang? Karena kementerian ini baru kan? Menteri pemerintah itu baru. Program yang tahun 2024, 2023 beda dengan 2025 dan berikutnya. Nah, kita udah cek program-program yang pemerintah tahun 2025 dan pastinya tahun 2026 ini akan ada, 2027 akan ada. Ya, diniatkan dulu. Kalau Anda nggak ada niat, pastinya nggak akan ada usaha. Niat dulu, saya mau ikut. Ya, saya juga dulu begitu. Di semester 4 saya juga sama dosen diajak ngerjakan proyek tuh ya di kementerian. Kenapa? Karena saya bisa mampu programming. 5 orang hadir dia dengan ini, 5 orang ikut. Ada proyek di pemerintah. Lumayan 2 minggu ngerjain. Udah 2 minggu bisa beli komputer kan? Kalau proyek pemerintah itu lumayan gede. Next, ini apa saja yang Anda bisa diikuti dari sekarang. Lihat, diviralkan. Oke, videonya dijalankan, silakan. Ya, ya suaranya. Ini program pemerintah tahun 2025 dan tahun 2026 ya. Karena ini kementerian sekarang. Ini ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada FIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, nanti kolaborasi dengan angkatan 2024 ya, dengan 2025. Program binaan mahasiswa wirausaha yang tadi sampai 42 juta itu. Ya. Nih ada Expo kewirausahaan. Ada PPK Ormawa yang aktivis di Ormawa nanti. Aktif. Ya, ada program pemerintahnya, ada support dari pemerintahnya ini. Ya, Filmafest, Filmafest itu yang prestasi karena di Bali kan, dan nasional ini. Ini kegiatan. Ya, ada KBMK, KKI, kontes kapal, bagian perkapalan ya, robotik, robot terbang.
Ya. Kodik, Kang Emi, orang digital. Ya, ini karakter biasanya humas. Oke, next. Nah, kita akan paparkan. Follow dari sekarang IG-nya di sini. Ya, nanti. Nanti ini kita share juga ya. Anda nanti follow di Kemahasiswaan Dikti. Kemahasiswaan Dikti. Ya, selain yang di LP3I berarti Anda follow di Kemahasiswaan Dikti. Berarti kita care, kita mahasiswa perguruan tinggi. Semua pengumuman level nasional ada di sini. Program-program dana, program-program hibah pemerintah, kompetensi ada di sini. Di Kemahasiswaan Dikti. Kedua di Belmawa. Belmawa itu belajar jadi Direktorat Pembelajaran Mahasiswa Dikti. Ya, di sini ada juga informasinya. Dua untuk mahasiswa. Ya, kalau kami secara institusi ada juga ada PD Dikti, ada yang lain-lainnya, ada Hibah Bima, itu Arjuna, dokter banyak juga untuk dosen. Ini untuk mahasiswa. Next. Panas ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting mah hatinya dingin. Ya, di sini lihat yang tadi P2MW berarti program pembinaan mahasiswa berwirausaha, mahasiswa wirausaha. Di sini angkat tangan yang mau jadi wirausaha atau entrepreneur, pengusaha, angkat tangan. Wes, nggak apa-apa, nggak semuanya ya, karena ada beberapa juga ingin karyawan, ya kan? Tapi ada beberapa saya mau jadi pengusaha, Pak. Pak. Ya, mudah-mudahan yang jadi pengusaha sukses, amin. Yang mau jadi karyawan, nanti jadi karyawan yang sukses sampai memiliki jabatan, ya, amin juga. Nih yang wirausaha didanai pemerintah ini untuk latihan. Per judul 20 juta. Ya, ada sekarang juga yang alumni ke saya ada jualan basreng kan gitu ya. Ada. Tapi di packingnya yang bagus gitu 20 ribuan. Kita juga suka beli gitu kan. Tapi itu belajar itu kan mental kan. Menjual itu perlu mental kan. Perlu mental. Mungkin nanti suatu saat ada materi yang wirausaha dari alumni kita yang udah sukses. Ada teh iketan ya. Iketan itu kan mahasiswa kita. Ada beberapa juga alumni kita. Nih, yang kategori makanan, minuman. Ada kategori juga budidaya, manajemen, budaya perusahaan. Ada industri kreatif, seni. Ya, kita juga dulu pernah juga dengan penelitian khusus dosen di Sentra Lukis Cilekong. Itu berarti bagian dari seni. Jasa, pariwisata, perdagangan. Ya, pariwisata itu termasuk travel kan. Ada yang mengelola travel, umroh, sampai haji kan di sini. Kemudian manufaktur teknologi. Oh, kalau seandainya travel itu di Bandung mah banyak ya. Travel pariwisata kan. Kita mah mengelola saja gitu yang orang luar kota yang mau jadi wisata ke Pangalengan, ke Lembang kan banyak. Kita sebagai tour guide-nya banyak kalau mau. Kemudian manufaktur teknologi. Teknologi informasi. Biasanya teknologi informasi berarti dari yang MI bisnis digital. Ini bisnis digital orang BD. Nah, silakan. Tetapi ini bisa semua prodi. Kalau Anda mulai diniatkan, oke, saya mau merintis, usaha 20 juta itu kalau dari kantong kita mah kan lumayan ya. Dari orang tua juga lumayan kan? Lumayan, ini dari pemerintah. Satu tim, 3 orang minimal sampai 5 orang mahasiswa dibimbing oleh dosennya. Ya, next. Karena ini stimulus ya untuk permulaan. Nah, bagi yang ormawa, yang dulunya waktu di SMA, SMK, ataupun madrasah, aliyah yang jadi organisasi, angkat tangan. Ah, banyak ya, aktif. Punya sertifikatnya kan? Nah, berarti nanti di mahasiswa juga aktif juga. Setelah ini ada Pak Rojak ya, Kabag Kemahasiswaan. Untuk Ormawa. Kayak ada BEM, ada HIMA, ada juga UKM. Ini Ormawa. Jadi Ormawa juga nanti dari pemerintah ini ada dananya lebih besar 35 juta tuh.
Bagaimana Ormawa ini organisasi nanti dengan angkatan 2024, karena kalau 2025 biasanya anggota, kalau tahun ini 2025-2026 kepengurusannya di angkatan 2024. Ya kan, ikut Ormawa. Ini ada program dari pemerintah, dananya 35 juta. Bagaimana apa? Dari program desa, membangun desa wirausaha, desa sehat, desa cerdas, desa hutan, desa budidaya, wisata, ini ada. Di daerah Anda saja kan? Gimana kolaborasi dengan desa? Nih, programnya dari Juli sampai November. Berarti Anda tahun depan bisa. Ya kan? Tapi syaratnya kalau Anda ikut jadi organisasi mahasiswa. Kalau tidak ikut ya tidak bisa. Paling yang tadi P2MW umum itu yang penting Anda mahasiswa. Next. Sebelumnya PKM. Ini PKM walaupun berat karena saingannya dengan negeri. Udah beberapa kali kita masuk belum lolos. Mungkin aja kalau Anda angkatan 2025 tahunnya bisa lolos ya. Persaingannya ini ketat, besar ini. Program kreativitas wirausaha, maupun ini 6 sampai 10 jutaan per judul. Ada program wirausaha, riset ekstra, human sosial, humaniora, ini mah humas. Ya, humas. Tuh, kalau wirausaha umum bisa dari AB, bisnis digital, akuntansi, bisa kolaborasi juga antar prodi, bisa gabungan. Pengabdian kepada masyarakat, penerapan IPTEK. IPTEK berarti orang MI atau orang bisnis digital. Ya, Karsa Cipta, robotik seperti tadi ya, karya inovatif dan video gagasan konstruktif, ini humas. AB diajarin kan? Konten kreator. Ini ada banyak program pemerintah. Nah, tinggal kita mulai dimonitor. Saya mau ikut ini, aneks didoain kan gitu ya. Koordinasi dengan teman, bangun tim dengan dosen. Berikutnya. Ini program juga sertifikasi kompetensi profesi mahasiswa vokasi. Ini semua program pemerintah. Anda tinggal niat dan ikut aja, semangat. Daftar. Untuk mahasiswa ada, untuk dosen ada. Kalau dosen saya alhamdulillah termasuk yang tahun 2024 sertifikasi dosen vokasi ya di Surabaya untuk sertifikasinya internasional artificial intelligence. Ya, defense. Ya, sekalian ada jalan-jalan juga karena semuanya hotel 2 minggu juga di cover, ada uang jajan juga, sampai jalan-jalan ke Bromo juga kan gitu ya. Itu enak. Anda mahasiswa juga sama. Ya, tinggal mempersiapkan diri, saya berhak, saya bisa kompeten, bisa ikut, karena itu seleksi. Jadi berikutnya, next. Nah, ini juga nih yang Pilmapres tahun kita, karena kalau ada nasional, sebelum nyampe ke nasional itu ada pemilihan di Jawa Barat dulu. Ya, ini siapa yang mau dulu? Kadang-kadang sebenarnya mampu tetapi nggak mau, ya nggak bisa juga kan? Kadang-kadang kita menghormati yang mau dulu gitu. Sofian, dia ikut bersaing tadi dengan Unpad, dengan UPI, dengan ITB, dengan Telkom gitu kan? Ikut dulu. Salah ya nggak apa-apa kan? Tapi ini masuk 10 besar. Betul ya? Angkatan 2024 masuk 10 besar. Next. Ini magang berdampak bagi mahasiswa 2025, sekarang juga pemerintah, kalau tadi MSIB, jadi nanti ketika Anda di tahun 2027-2008 ada magang yang dari kampus, ada yang magang dari pemerintah. Mahasiswa berdampak. Kalau dari pemerintah nanti anggarannya juga fee-nya, istilah honornya, gajinya dari pemerintah. Dan itu diseleksi senasional. Kalau lolos juga udah gini, udah bagus. Dan pengalamannya juga kalau yang lolos ke magang berdampak, MSIB, dapat sertifikat itu secara level nasional. Ketika nanti kerja di perusahaan itu peluangnya lebih bagus. Termasuk ada magang dari BUMN. Nah, berarti tadi apa? Kita persiapkan diri. Next. Ini slide terakhir. Ya. Kita mengingatkan. Nah, kita mengingatkan dari awal Anda harus benar-benar tujuan saya adalah mahasiswa dan selesai. Sesuai dengan pilihannya ya. D3 3 tahun. Sarjana terapan berarti 4 tahun. Benar gak? Yang di Pekanbaru ada diploma 2 berarti 2 tahun. Itu tujuan mahasiswa.
Dan Anda sekarang berpikirannya berbeda dengan siswa dulu. Benar kan? Harus lebih dewasa. Harus lebih bijak. Komunikasinya juga harus lebih baik. Karena kebiasaan komunikasi baik nanti berpengaruh ketika di tempat kerja. Ketika kita sekarang komunikasinya ada yang kurang baik, nanti akan terbawa di tempat kerja. Ya kan, al-insanu ibnul ayam, ya semua manusia itu terlahir dari kebiasaan. Jadi biasakan yang baik, nanti hasilnya juga baik. Nih, bangun portofolio akademik. Portofolio akademik itu tadi ada yang sukses, dapat magang di pemerintah, di BUMN di semester 5, dapat pekerjaan di semester 6. Tentu itu melihat track record portofolio dari semester 1. Makanya saya, misalnya kalau saya dulu target minimal B+, jangan ada yang C, dan ditargetkan itu A. Oke, ya, targetnya A. Nilai mata kuliah itu targetnya A. Ya, turun-turun ke amin kan gitu ya. Jadi yang B itu sedikit. Dan alhamdulillah sekarang juga di S3 yang B itu B+ itu 1, yang lainnya A. Ya, itu pengaruh nanti ketika nanti ijazah Anda ke tempat kerja juga kan gitu ya. Semester 1 harus A. A itu berarti 85 ke atas. Ya, 80 sampai 84 kan itu B+. Kemudian aktif dalam organisasi nih, yang tadi waktu di aliyahnya, di SMA-nya, di SMK-nya aktif, aktif lagi. Yang dulunya nggak aktif, sekarang di perguruan tinggi aktif. Itu beda. Membangun komunikasi, terbiasa komunikasi di organisasi, terbiasa membangun acara tuh. Panitia-panitia itu emangnya enak ya? 2 minggu sebelum ini tuh mereka atau 1 bulan itu udah persiapan. Ya Anda mungkin jam 5 pulang, panitia kan briefing lagi untuk persiapan besok. Bener gak? Lebih capek itu panitia itu. Bener gak yang dulu SMA-nya jadi panitia? Bener kan? Lebih capek kan? Lebih capek. Tapi lebih bermanfaat? Lebih. Manfaatnya itu pengalamannya, ya kan? Mengelola organisasinya. Dan nanti di perusahaan juga begitu. Ya, ini aktif organisasi, komunikasi. Kelola waktu dengan baik. Manajemen time management. Ya, ada waktunya tidur, ada waktunya sholat, ada waktunya belajar, adanya waktunya istirahat. Ya, 24 dibagi 8 kan gitu ya. Kan 8 jam. Maka belajar juga Anda dari jam 8 sampai jam 5 kan mungkin 8 jaman. Kerja juga kan begitu. Sisanya ya untuk refreshing, untuk istirahat kan. Jangan sampai waktu belajar Anda untuk nge-game. Ya, waktu istirahat ya istirahat aja. Oke. Timingnya boleh istirahat ataupun kalau cewek mungkin ada yang suka nonton ya drakor kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai game atau nonton film menghabiskan waktu untuk belajar. Jadi tidak belajar istilahnya. Terus karena tadi ada proposal, latihan membuat proposal. Dengan panitia itu ada proposal. Sampai nanti ikuti hibahnya. Kalau tidak ikut, ya otomatis tidak akan dapat kan? Tapi kalau kita ngajukan proposal, ada kemungkinan enggak dapat. Seperti tadi, banyak mahasiswa juga yang dapat. Karena dia daftar. Ya, ada ikut lomba, ada lomba, ikut. Menang atau enggak juga, maju dulu aja. Kalau daftar dulu, maju dulu, ada kemungkinan bisa menang. Benar enggak? Tetapi kalau enggak daftar, pasti gagal. Namanya juga tidak daftar kan? Ya, jadi kekalahan yang pasti itu kalau kita tidak mulai langkah kan gitu ya. Tapi kalau kita berani memulai pasti ada peluang untuk menang. Itu dari kami yang disampaikan. Ingat dari sekarang mulai membuat plan yang terbaik. Dari semester 1 saya harus begini. Semester 2 saya harus begini. Nilai saya harus begini. Harus aktif organisasi. Kita semester 3 juga harus misalnya kalau yang MI bisa membuat program, orang akuntansi bisa membuat laporan keuangan, orang bisnis digital membuat proposal bisnis, ya, orang administrasi bisnis membuat konten kreator atau bisnis plan, perkantoran, humas juga ke konten kreator, ya kan, PR di kampus-kampus PSDKU juga seperti itu. Anda mulai mapping diri Anda, betul ya?
Jadi ketika mau berangkat ke Jakarta, di samping sebelum Jakarta itu Anda rest area. Anda harus dapat apa di sana? Supaya ketika ke Jakarta dapat hadiahnya, dapat tujuannya. Begitu? Itu dari kami, mudah-mudahan silakan kalau sana ada sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materi yang begitu berharga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hadiansyah. Materi yang telah beliau sampaikan tentu memberikan wawasan yang baru dan bermanfaat yang sangat penting bagi kita semua. Baik, sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Bapak mohon nanti bakal langsung dijawab atau langsung dijawab. Oke. Kepada Akang Teteh Panitia, jika kami tidak melihat yang dari room chat, tolong diberitahu kami ya. Boleh, sekarang dari Bandung dulu, apakah ada yang mau bertanya? Boleh maju sini aja. Cek, cek. Assalamualaikum Bapak. Ya, salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Akbar dari program studi Administrasi Bisnis dari Politeknik LP3I Bandung. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang tidak suka eh, kita aktif, terutama dalam kampus maupun di luar kampus? Karena yang saya lihat banyak orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang berprestasi, terutama mencolok di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ada yang dari PSDK juga sambil menunggu yang lain raise hand. Atau kalau PSDK bisa chat juga ya. Boleh langsung saya jawab? Oke. Ya dari Akbar. Akbar aja ya. Oke. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Suka ada SMS. SMS itu sedang senang orang lain sedih dan sedih melihat orang lain senang begitu ya. Jadi begini. Ada cerita itu dari Abu Nawas tuh. Abu Nawas. Jadi ada seorang bapak dengan anak naik keledai. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Naik keledai, dua-duanya naik keledai. Pas lewat kerumunan orang. Orang yang gerombolan itu bilang, ini dua orang manusia tetapi tidak memiliki peri kehewanan. Masa keledai itu kan kecil ya. Keledai itu lebih kecil dari kuda kan. Sebangsaning kuda tetapi lebih kecil dari kuda. Keledai kecil diduduki sama dua orang. Kedengaran sama bapaknya, sama anaknya. Ya gimana nggak enak. Oh ya udah wah kalau begitu mah yang bapaknya ayah turun, yang anaknya yang di atas keledai. Keledai, udah jalan berarti keledai, bapaknya turun, anaknya di atas ke keledai. Jalan lagi, ketemu gerombolan orang yang kedua kali. Dengar yang gerombolan orang yang duduk-duduk itu bicara lagi. Aduh, ini anak nggak menghormati orang tua udah capek, dia disuruh jalan kaki, anaknya enak-enak di atas keledai. Paham ya? Si anak nggak enak, si bapak juga nggak enak. Akhirnya ya nggak enak itu orang bicara begitu. Ya udah kalau gitu mah saya aja turun, anaknya yang turun, bapaknya yang naik. Sekarang naik keledai. Jalan lagi, ketemu kerombolan orang yang ketiga. Bilang yang ketiga, ya Allah ini bapak-bapak nggak tahu diri. Enak-enak aja di atas keledai duduk, anaknya ini masih kecil atau masih ini udah capek disuruh jalan. Bingung ya? Kedengaran sama anak sama bapaknya, gimana ya? Ya udah ayah juga turunlah kalau begitu mah.
Akhirnya punya keledainya sendiri, anak dengan bapaknya juga jalan. Ketemu lagi ketika jalan, ini bapak dengan anaknya bodoh ya, udah punya kendaraan keledai tetapi nggak dimanfaatin. Kan bingung kan? Sampai diangkat itu keledainya juga kan, sama kedua orang tuanya, kedua anaknya. Jadi apa artinya di sini? Kalau kita terus mendengarkan kata orang lain akan bingung. Betul kan? Karena setiap orang memiliki tujuannya berbeda, pemikirannya yang berbeda. Orang akan berbicara sesuai dengan isinya. Ketika isinya baik, mungkin orangnya itu baik dengan kita, akan terus support ke kita. Benar gak? Ada sekeliling kita anak atau orang tetapi nggak support ke kita. Seperti tadi kan, kalau orang yang sekeliling kita atau tetangga kita atau teman kita sendiri nggak suka, apapun yang kita kerjakan pasti jelek. Benar nggak? Dan itu hukum sosial. Hukum sosial itu tidak mungkin 100% orang akan suka ke kita. Dan tidak mungkin 100% memusuhi kita. Pasti ada yang dukung. Bahkan ada ilmu sosiologi itu 20% pasti akan dukung kita. 20% mungkin memusuhi kita. Kalaupun kita prestasi, kalaupun kita aktif, akan bicaranya itu jelek aja. Karena nggak suka, dasarnya nggak suka. Tapi 60% itu abu-abu. Jangankan kita Rasulullah, Rasul kan? Baik nggak? Baik Rasulullah mah. Tapi ada yang nggak suka ke Rasulullah? Ada yang nggak suka? Ada kaum kafirin, kaum Quraisy itu pasti nggak suka kan? Membawa wahyu tetap aja disebutnya gila, benar nggak? Benar. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia disebut gila oleh emak-emak kan gitu ya? Pernah ya? Rasulullah datang melewati sebuah rumah yang isinya itu ibu-ibu. Diludahin. Lewat lagi. Dilempar kotoran. Disebut gila. Rasulullah berhenti nggak berdakwah? Coba kalau Rasulullah FSMR, apa ya FSMR itu kalahan kan gitu ya. Mendengarkan orang-orang kafirin yang menjelek-jelekan, udah pada yang banyak yang nggak suka ke saya, udah saya mah diem aja. Gak usah aktif saja. Mentor Rasulullah begitu nggak? Tidak, tetap aja istiqomah dalam kebenaran. Tetap aja berdakwah. Bahkan membalas yang ketika si ibu itu sakit, pasalnya kan, alah kemarin lempar saya, sekarang apa yang dilakukan? Syukurin. Itu kan? Sakit, enggak kan? Justru proses nengok. Nengok itu Rasulullah. Nanya yang biasa ibu-ibu lempar saya itu kenapa? Udah berapa hari nggak ngelempar saya? Sebatang kara sendirian sedang sakit. Ditengok oleh Rasulullah besoknya. Bahkan disuapin, dikasih obat. Bener gak? Sejarah ini bener gak? Betul, disuapin. Sampai Rasulullah meninggal, si ibu itu belum masuk Islam. Akhirnya digantikan oleh Abu Bakar. Menyuapinnya karena lagi sakit. Pas mau nyuapi itu, si ibu itu, ini bukan biasa yang lembut kayak orang Rasulullah, nggak tahu itu juga. Langsung dilempar, ini siapa? Bukan yang biasa nyuapin saya Abu Bakar. Yang biasa kemarin itu siapa? Yang biasa kemarin itu adalah Rasulullah. Sekarang Rasulullah udah meninggal, langsung nenek itu juga, yang ibu itu langsung apa? Masuk Islam. Itu karena kita satu istiqomahnya dengan kebaikan. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi, tetap pada tujuan kita. Ya, tetap pada tujuan kita. Karena yang punya target adalah kita. Kita harus aktif. Kita harus dan bangun teman-teman kita, cycle kita yang baik. Karena sahabat kita itu berpengaruh kepada kita. Ketika Anda mengambil sahabat bertemanan cycle-nya yang belajar, pasti dengan belajar. Istilahnya kalau Anda bergaul dengan tukang minyak tanah, akan bau minyak tanah.
Betul ya? Ya kalaupun sekarang kayak tahu di Gen Z ini yang suka game itu, tinggal tetap bagi waktu antara belajar dengan bermain. Saya juga dulu gitu. Saya tetap istiqomah, kan gitu ya. Kuliah, belajar, karena dulu sambil ngajar di pesantren, pulang ngajar pesantren. Teman-teman saya tetap baik. Bahkan ada geng motor, ikut camping kan. Tetap menghormati kita. Jadi nggak ada musuh. Ya, walaupun mungkin aja yang nggak suka mah ada. Bener nggak? Ya udah, kita fokus sekarang ke target kita ya. Nggak perlu menghiraukan yang berbicara negatif. Karena yang berbicara negatif, dia dosanya juga akan ke dia. Betul ya? Yang penting jangan sampai kita berbuat dan berbicara negatif. Itu akan dosanya ke kita. Cukup, Ekbar, cukup. Silakan. Yang lainnya Dari Bapak, dari kampus PSDKU. PSDKU, jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Bapak izin dari Dari PSDKU silakan. Ada yang bertanya? Bapak izin dari PSDKU, apakah suara kita terdengar? Nah, itu ada dari Cirebon. Dari Cirebon boleh. Silakan. Mic-nya yang kedengaran. Perkenalkan, nama saya Sukma Handayani dari Prodi Manajemen Informatika. Izin bertanya, Bapak, sejauh mana mahasiswa Dikti Saintek bisa berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi? Boleh diulangi lagi? Tidak terdengar. Sejauh mana mahasiswa Dikti Saintek bisa berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi? Terima kasih. ada satu lagi yang ingin bertanya Bapak. Ada yang bertanya lagi tadi dari Cirebon langsung? Kalian boleh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Mahfud. Saya dari Prodi Manajemen Informatika dari Politeknik LP3I Kampus PSDK Cirebon. Saya ingin menanyakan langkah apa yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis digital sebagai mahasiswa. Sekian, terima kasih. Untuk memulai apa? Diulangi putus-putus. Mic-nya juga ini yang dari MC juga putus-putus. Silakan. Untuk pertanyaannya yakni langkah apa yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis digital sebagai mahasiswa. Oke, cukup ya. Jawab. Yang pertanyaan pertama dari mahasiswa program studi manajemen informatika kampus Cirebon. Ya, bagaimana agar kita aktif ataupun mahasiswa Dikti Saintek karena Anda itu mahasiswa dari dari pendidikan tinggi, ya Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian kita bisa berperan aktif di era globalisasi. Wah, ini bagus. Ya, banyak Anda sekarang itu selaku mahasiswa bisa berperan. Ya, yang pertama kan tadi niat dulu, sesuai dengan kompetensi Anda. Sekarang itu banyak mahasiswa ataupun masyarakat ataupun ya masyarakat, baik siswa ataupun mahasiswa lah bisa aktif di era sekarang, era digital. Contohnya aktifnya apa? Jadi YouTuber, bener gak? Jadi influencer. Nah, tetapi pahami ketika Anda mau aktif di bidang apapun juga bisa. Karena influencer, YouTuber, sekarang TikToker itu kan tool ya. Itu tool. Yang paling penting itu apa yang mau disampaikan. Ada yang mungkin jagonya di teknologi Excel. Dia itu tutornya itu pelatihannya di Excel. Bener gak? Ada ibu-ibu yang biasanya masak. Berarti sekarang di konten masak.
Bisa juga Anda sharingnya tentang tugas belajar kan? Bahwasannya belajar itu tidak mudah gitu kan. Atau setiap materi Anda yang didapatkan, nih di perkuliahan sekarang saya belajar ini. Bisa nggak dijadikan konten? Bisa. Dari sisi temannya, dari sisi tugasnya, dari sisi dosennya, dari sisi yang momen-momen kocaknya, kan begitu ya. Dari sisi ilmunya, itu banyak. Bisa. Tinggal Anda will-nya apa? Saya sambil menyelam kuliah, mau nih jadi influencer mahasiswanya. Bisa. Ada dosen juga sekarang begitu ya, plus dengan influencer. Ada. Ya tinggal Anda hobinya saja. Kalau Anda mungkin di mahasiswa yang sukanya tadi jadi di influencer, di TikTok, di konten kreator, ya itu didalami. Yang kontennya ya ilmu Anda. Ya, kalau kami ya dosen berarti di dosen kan gitu ya di perguruan tinggi. Sekarang di menulis buku, di penelitian. Saya juga plus mengamalkan apa yang di ilmu pendidikan tinggi di kampus, di industri. Ya, saya juga gitu sama. Jadi sesuai dengan porsinya. Tapi diawali dengan niat. Saya mau nih, gak usah malu. Kalau malu mah kalau kita berbuat salah itu malu kan? Kalau malu kalau seandainya kita berbuat jahat. Jadi konten kreator baik nggak? Baik, itu nggak salah juga. Cuma memang butuh mental. Betul ya? Oke, yang terakhir. Pertanyaannya yang terakhir ini ya. Ada Cirebono juga. Bagaimana bisnis? Mulai dari sekarang saja Anda punya potensi apa? Sekarang itu mudah ya. Punya buku, e-book dijual, ada kan di link. Jadi Sofi afiliator ada gak? Sofi afiliator ada? Ada. Mudah itu jadi Sofi afiliator juga. Kan Sofi afiliator bener kan? Sofi afiliator punya modal besar enggak? Enggak perlu beli produk. Anda sebagai afiliator kemudian kontennya dimasukkan ke status WA, bener kan? Di ke IG itu bisa dapat komisi. Sekarang mah tinggal maunya, sekarang itu serba mudah. Yang susah itu sekarang mah kemauan dan disiplin. Ada mau, ingin langsung ingin yang banyak yang order. Mungkin nggak? Enggak, itu melalui proses kan? Melalui proses. Anda setelah ada kemauan, mulai konten dengan istiqomah, komitmen konsisten. Baru akan mendapatkan hasilnya. Begitu ya? Sip, cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau seandainya nanti ada yang kurang, bisa komunikasi dengan kami, dosen-dosennya juga. Dan ini tentunya Anda akan berlayar bersama Politeknik LP3I, ada yang 2 tahun atau 4 tahun. Dinikmatilah selama proses di Politeknik LP3I. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Semuanya mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda. Amin. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang bagus. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang sudah kita terima dapat menumbuhkan semangat belajar serta menjadi bekal yang bermanfaat dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa di masa yang mendatang. Hadirin sekalian, demikianlah berakhirnya sesi materi pertama kita di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri untuk memasuki sesi berikutnya. Saya Nina Kurniawati. Dan saya Laras, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Masih semangat gak nih? Semangat dong ya. Saya pengen coba ngetes tagline dulu boleh? Gimana bro? Boleh? Sok. Lentera. Lentera Cakrawala 2025. Secerca cahaya. Oke gitu. Oke. Gimana Bang Hido? Lanjut aja. Jadi di sini tuh bakal ada perkenalan tema dan itu. Jadi di kampus kita tuh nggak cuma belajar teori di kelas, tapi juga dituntut buat aktif akademik atau di kegiatan kampus. Terus siang ini kita akan sama-sama membahas tentang indeks keaktifan mahasiswa. Dan untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Abdul Razak, SMM. Itu aja Ki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kepada Bapak Rojak SMM. Kepada beliau kami persilahkan. Tepuk tangan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya adik-adik. Yang di PSDKU gimana kabarnya ini? Padang, Padang. Halo Padang. Coba gini dulu nih, LP3I. Oke, thank you Padang. Ini dengan Ibu Aminah ya, setahu saya ya, dan Pak Yulindo. LP3 Tasikmalaya. Halo, apa kabar? Saya sapa dulu teman-teman di PSDKU ya. Gimana kabarnya? Tasik Malaya, Pak Rudi, Pak Arif ya. Oke, thank you. Ini dari Tasik ya. Terus dari Cirebon. Halo Cirebon. Pak Dimas ya, Pak Aris. Thank you. Terus dari Pekanbaru ya, Pak Jenal, Pak Jul, banyak nih. Kuncu-kuncu kita di sana ya. Halo, terus dari Langsa ya. Nah, ini Langsa nih kampus kita di Aceh ya. Mau dekat Banda Aceh. Halo, apa kabar? Ya, terima kasih atas perhatiannya ya selama ini ya. Saya mengucapkan selamat berjuang lah intinya ya. Benar nggak sih? Ini yang tidur-tidur tarik ke depan aja nih Kak. Yang tidur-tidur nanti kalau kelihatan tidur sama saya tunjuk gitu ya. Tarik ke depan aja kita suruh nyanyi. Ah, ah, iya benar-benar ini suruh nyanyi. Ini mic-nya nggak ada yang ini ya, baterainya. Baterainya nggak ada yang bagus. Mic. Ya, jadi adik-adik sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, terima kasih atas apa ya namanya, dedikasi lah bahasa saya, Pak, dedikasi adik-adik dari hari apa tuh, dari hari Senin ya, mengikuti. Ini narasumber terakhir nih, Pak Abdul Razak ini narasumber terakhir. Nanti adik-adik tinggal mengaplikasikannya. Jadi ceramah dari hari Senin sampai hari ini, sampai detik ini, nanti adik-adik tinggal mengimplementasikannya gitu. Paham ya? Karena nggak ada gunanya kalau cuma cuap-cuap tidak ada praktek, itu nol besar tuh. Ya. Nah, jadi setelah ini nanti adik-adik praktek. Praktek yang kata Pak Diansa tadi kan, adik-adik cari